Saya mencoba mau memotong jalur. Ini agak mendaki, cukup tajam, tapi rupanya saya pikir untuk sampai ke atas lebih dekat, tapi ya licin. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di Arsatma Channel. Semoga para sahabat semua dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Kali ini saya berada di bawah perbukitan yang tampak begitu indah. Di depan kita itu banyak pepohonan. Lalu di depan sana kira-kira lurus ini ada gunung yang ya bukit kecil lah, yang bagi saya itu menarik karena di situ tidak ada tanaman besar. Coba saya zoom. Nah, seperti itu, kelihatan hanya seperti padang rumput. Nah, kenapa kok hanya padang rumput saja, sedangkan di atasnya terlihat juga pepohonan yang besar-besar? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita menuju ke sana, yang rupanya tidak terlalu jauh dari tempat ini. Nah, kita akan ke sana mungkin sekitar 1,5 kilo. Mari kita menuju ke sana memakai motor. Nah, kita berawal dari dusun Sulingi ini ya. Kita akan menuju ke arah selatan, menuju ke arah jalan raya. Kita sudah memasuki dusun, tampak begitu rapi. Kira-kira 200 meter, 100 meter dari tempat ini, di sebelah kanan kita itu ada pasar, namanya Pasar Sulingi, yang menurut saya sangat bagus ya, karena banyak pedagang pembeli yang pada hari-hari tertentu berkumpul di situ untuk bertransaksi. Nah, kita ketemu dengan jalan raya Tirtomoyo Wonogiri. Kita ke arah timur. Ini jalan saat ini cukup bagus karena memang belum lama diaspal. Nah, kita akan berbelok di depan ini. Ini memasuki dusun Papringan, yang juga masih termasuk dalam wilayah desa Kulurjo, kecamatan Nguntoronadi. Kita akan berbelok ke kiri, dan di tempat ini memang tanjakan cukup tajam. Saya biasa memakai gigi 1 karena ya tentu saja belokan tajam dan tentu cukup berat untuk melewati tanjakan ini. Nah, di sebelah kanan, sebelah kiri kita ini adalah Sutet ya, Gardu Induk Sutet Nguntoronadi. Di sebelah kanan kita ini adalah dusun Papringan. Nah, ini masih termasuk dalam wilayah kecamatan Nguntoronadi. Jalanan cukup bagus, dan sampai di titik ini jalan masih cor, penuh ya. Cukup menyenangkan, dan tampak di depan kita ini juga pohon-pohon jati, lalu pepohonan yang lain tumbuh dengan baik. Kita turun, ini ada kalenan ya. Nah, mulai dari titik ini kita akan naik terus, karena tentu saja di depan kita ini adalah bukit yang akan kita tuju. Nah, saat ini memang pohon jati begitu hijau segar karena memang musim hujan, dan kita sekarang melewati jalan
dua roda ya, jadi tidak dicor semuanya. Di tengah itu hanya batu yang diatur rapi, lalu juga sedikit tanah. Nah, untuk melewati jalan seperti ini memang kita harus hati-hati, lebih-lebih di tempat yang seperti ini banyak pohon, banyak lumut sehingga agak licin. Nah, ini ada tikungan yang cukup tajam di tempat ini. Tidak lama lagi kita akan sampai ke tempat yang kita tuju. Kita semakin naik. Nah, ini tikungan yang cukup tajam, di tempat ini cor penuh jalannya. Dan akhirnya kita sudah semakin mendekat ke tempat yang kita tuju. Saya mencoba untuk mencari tempat parkir yang aman supaya motor saya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Nah, di sebelah kanan kita lah tempat yang akan kita tuju. Nah, itu tampak batu yang cukup besar. Para sahabat, kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Bukit yang kelihatan dari jauh itu adalah seperti itu. Sangat terjal ini. Dan batu semua. Nah, kelihatan tuh. Nah, sebenarnya ini di mana? Kalau ke tempat kita berangkat tadi itu adalah di Desa Kulurjo, Kecamatan Nguntorona di Kabupaten Wonogiri. Nah, tempat ini, di atas ini, kemungkinan sudah berbeda wilayah. Kalau melihat tanda-tanda yang ada di tempat ini, ada semacam prasasti yang menandakan bahwa jalan ini berada di wilayah Kalurahan Tanjung Sari, Kecamatan Tirtomoyo. Nah, bukitnya seperti itu, tidak tahu bukit ini dinamakan apa. Setahu saya ini jalan yang ada di depan ini menuju Dusun Kandangan, maka saya pikir untuk lebih mempermudah, saya akan mengatakan ini Bukit Kandangan. Tampak begitu bagus, seperti perbukitan yang ada mungkin di Sichuan atau di Hubei yang berada di negeri Cina sana. Nah, ternyata kita juga punya tempat-tempat yang begitu indah. Hanya mungkin tidak atau belum tereksplorasi. Nah, di sana juga tampak Gunung Sriten yang begitu indah. Nah, ini tampak prasasti yang tadi saya katakan, dibangun tahun anggaran 2012. Tampak begitu indah. Dan mari kita menuju ke atas bukit yang ada di depan sana itu. Nah, bukit yang kelihatan dari jauh ini adalah yang ada di belakang kita ini. Kita lihat. Tampak begitu indah, tinggi, lalu kelihatan batu-batu yang sangat keras.
maka bisa dimengerti di tempat ini kiranya pohon pun tidak mampu tumbuh dan hanya rumput dan semak-semak, tentu saja dengan lumpur yang mampu tumbuh di tempat ini. Nah, kalau saya melihat batu yang di depan kita ini, saya itu membayangkan dahulu ini adalah campuran pasir dan batu yang meleleh, entah karena gunung berapi atau apapun, lalu memadat dan akhirnya membentuk batuan yang seperti ini. Nah, kita mencoba untuk naik ke atas. Mudah-mudahan bisa sampai di atas, karena tentu saja ya harus hati-hati, licin jalannya. Rupanya cukup sulit jika kita naik dari tempat ini. Saya kira kita lebih aman mencari jalan yang lain. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya saya ingin masuk ke situ, itu ada semacam gua, tapi rupanya cukup sulit. Harus perlu persiapan matang untuk bisa sampai ke tempat itu. Di depan kita ini ada air. Ini air hujan ya, dari atas sana. Dan dari tempat tadi, kiranya saya melihat jalan ini lebih bisa dilalui untuk bisa sampai ke puncak sana. Syukur sore ini meskipun mendung tidak hujan, sehingga saya bisa naik ke tempat ini. Nah, ini hanya rumput-rumput saja yang hidup di tempat ini. Ada perdu, karena memang yang kita lalui ini sebenarnya ada batu ya. Nah, ini batuannya seperti ini. Saya kira kalau ahli geologi bisa membaca mengenai batuan ini dan bisa menerangkan bagaimana tempat ini dahulunya itu terbentuk. Kita semakin ke atas nih. Saya mencoba mau memotong jalur. Ini agak mendaki, cukup tajam. Tapi rupanya saya pikir untuk sampai ke atas lebih dekat. Tapi ya licin. Nah, kita tadi berada di depan itu, tampak tebing yang ada di depan itu. Tadi mencoba mau naik lewat dari situ, ternyata susah. Angin semilir membuat tubuh ini menjadi sejuk rasanya. Nah, di depan kita itu hutan. Banyak tanaman jati. Lalu sebenarnya di atas sana itu ada perkampungan juga. Di balik bukit ini juga ada perkampungan juga. Dan tentu saja di bawah sana itu adalah lembah yang sangat subur, lembah Sungai Wiroko yang
alirannya mengalir ke Sungai Bengawan Solo. Nah, di depan sana itu sebenarnya dengan mata telanjang kita bisa melihat Waduk Gajah Mungkur. Nah, ini padang rumputnya begitu indah. Mari kita lanjut terus menuju ke atas. Nah, ini batuannya seperti ini. Kalau melihat bekasnya ini ada orang yang mencari rumput, berarti saya merasa aman untuk bisa sampai ke atas sana. Nah, ini kalau hujan pasti air akan melalui tempat-tempat seperti ini, kelihatan lumut, jadi harus hati-hati, licin. Nah, ini kita perhatikan, batunya tampak besar di depan kita ini, lalu yang lain kecil-kecil, dan yang mengikat batuan ini sehingga menjadi batuan yang sangat besar ini adalah pasir-pasir, tentu dengan kerikil, yang ikatannya sangat kuat. Ini seperti ini. Saya pegang begini tidak akan jatuh. Kita lanjut terus. Kita semakin menuju puncak. Oh. Kita coba ke depan ini. Pasti view-nya sangat terbuka lebar di tempat itu. Nah, ini rupanya ada kayu cendana ya, masih kecil-kecil. Mudah-mudahan bisa bertahan hidup di tempat ini dan tidak ada yang mengganggu. Nah, ini tampak batu yang terkat kuat di lapisan-lapisan yang lebih kecil. Nah, itu kelihatan terbungkus seperti pasir dan kerikil. Nah, tentu saja kalau saya membayangkan ini terjadi sudah jutaan tahun yang lalu ya. Bisa jadi tempat ini dulu ada gunung berapi, atau ya enggak tahulah. Biar para ahlinya yang meneliti bagaimana tempat ini terbentuk. Nah, dari tempat ini kita bisa melihat sawah-sawah yang begitu indah. Nah, itu kelihatan. Ini tempat ini yang tadi kelihatan dari bawah. Sangat bagus. Dan di depan ini tentu saja sudah tebing yang sangat curam, yang di awal tadi saya mau naik tapi tidak berani lewat situ, lalu mencari jalan lain yang tentu saja lebih mudah. Nah, ini sangat curam.
Nah, itu. Nah, di depan itu yang juga tidak ada tanamannya, tanaman rumput, tentu saja kira-kira sama seperti ini. Batuan yang sangat keras sehingga yang masuk akal tidak ada yang tumbuh tanaman besar, hanya di sela-sela yang kiranya ada lapisan tanah yang cukup tebal. Nah, itu ada pohon jati di depan sana. Nah, ini padang savana yang sangat luas di tempat ini dan view-nya begitu indah. Lebih-lebih di musim hujan ya, karena kalau musim hujan kan di depan itu banyak orang menanam padi. Air masih cukup, kalau kemarau ya tentu saja kurang. Nah, bukit ini namanya apa saya tidak tahu. Kalau yang saya dengar-dengar ini kan menuju ke arah Kandangan, ke arah utara sana, Kandangan itu. Terdengar bunyi motor di bawah sana menuju ke Kandangan. Namun tempat ini sendiri namanya apa tidak tahu persis. Sore yang sangat menyenangkan di tempat ini. Udaranya begitu bersih, pandangannya begitu luas. Nah, di arah depan sana itu Kecamatan Tirtomoyo itu. Nah, sebenarnya untuk dusun Kandangan sendiri termasuk dalam wilayah Kecamatan Tirtomoyo, namun akses jalan ya melalui jalan yang ada di bawah ini, melalui wilayah Kecamatan Nguntoronadi. Nggak terlihat dari tempat ini. Oh, rupanya agak di bawah sana itu. Saya nggak akan maju ke depan itu karena memang itu sudah tebing yang sangat curam. Nah, itu sangat curam. Motor saya parkir di depan sana itu kelihatan di bawah sana. Di depan itu ada sungai yang sungguh bermanfaat bagi pertanian yang ada di tempat itu. Ya, sebenarnya bukan sungai besar ya. Di tempat kami mengatakan ini kalenan gitu ya. Akhirnya terima kasih untuk semua yang telah bersama saya sampai di tempat ini. Semoga berkah melimpah untuk kita semua dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.